Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk kelas 10 bab 1 Sub B halaman 10 sampai 20. Nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktek penyelenggaraan pemerintah negara. Sub B, kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintah non-kementerian. 1. Tugas Kementerian Negara Republik Indonesia. Sistem pemerintahan yang dianut oleh negara kita adalah sistem pemerintahan presidensial. Apa yang dimaksud dengan sistem pemerintahan dan apa yang dimaksud dengan sistem presidensial? Sistem pemerintahan berarti membicarakan bagaimana pembagian serta hubungan antara lembaga-lembaga negara yang menjalankan kekuasaan negara itu demi kepentingan rakyat. Agar sistem itu berjalan dengan baik, maka lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif harus berfungsi dengan baik pula. Jika salah satu saja dari lembaga-lembaga pemerintah tersebut tidak berfungsi dengan baik, maka rusaklah sistem pemerintahan itu. Sistem presidensial merupakan sistem pemerintahan dipegang oleh presiden. Dalam sistem presidensial, kedudukan presiden sangat kuat karena ia merupakan kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Pada gambar tersebut tampak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sedang menyampaikan pidato kenegaraan dalam sidang paripurna DPR di gedung MPR DPR DPD Senayan, Jakarta. Pidato kenegaraan tersebut sebagai wujud pertanggungjawaban Presiden atas pelaksanaan kekuasaannya sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan dalam kurun waktu 1 tahun. Mengapa dalam pemerintahan Indonesia yang melakukan pertanggungjawaban kepada DPR adalah Presiden, bukan para menteri? Jawabannya, karena negara Indonesia menerapkan sistem pemerintahan presidensial. Dalam pemerintahan Indonesia, menteri-menteri adalah pembantu presiden dan diangkat oleh presiden. Kewenangan Presiden RI menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kewenangan Presiden Republik Indonesia sebagai kepala negara. A. Memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Pasal 10. B. Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR. Pasal 11 ayat 1. C. Membuat perjanjian internasional lainnya dengan persetujuan DPR. Pasal 11 ayat 2. D. Menyatakan keadaan bahaya. Pasal 12. E. Mengangkat duta dan konsul. Dalam mengangkat duta dan konsul, Presiden memperhatikan pertimbangan DPR. Pasal 13 ayat 1 dan 2. F. Menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Pasal 13 ayat 3. G. Memberikan gerasi rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Pasal 14 ayat 1. H. Memberikan amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Pasal 14 ayat 2. E. Memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang. Pasal 15. Kewenangan Presiden Republik Indonesia sebagai kepala pemerintahan. A. Memegang kekuasaan pemerintahan. Pasal 4 ayat 1. B. Mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR. Pasal 5 ayat 1. C. Menetapkan peraturan pemerintah. Pasal 5 ayat 2. E. Membentuk suatu dewan pertimbangan.
yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, pasal 16. Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri, pasal 17 ayat 2. F. Membahas dan memberi persetujuan atas rancangan undang-undang bersama DPR serta mengesahkan rancangan undang-undang, pasal 20 ayat 2 dan 4. G. Menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang dalam kepentingan yang memaksa, pasal 22 ayat 1. H. Mengajukan rancangan undang-undang APBN untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD, pasal 23 ayat 2. E. Meresmikan keanggotaan BPK yang dipilih DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD, pasal 23 F ayat 1. J. Menetapkan hakim agung dari calon yang diusulkan Komisi Yudisial dan disetujui DPR, pasal 24A ayat 3. K. Mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial dengan persetujuan, pasal 24B ayat 3. Mengajukan 3 orang calon hakim konstitusi dan menetapkan 9 orang hakim konstitusi, pasal 24C ayat 3. Tugas dan kementerian Presiden sangat banyak. Dalam melaksanakan tugas, Presiden dibantu Wakil Presiden, beberapa kementerian negara. Keberadaan Kementerian Negara RI diatur dalam A. Pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945 ayat 1. Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. 2. Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. 3. Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. 4. Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang. Undang-undang organik, yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang organisasi Kementerian Negara. 2. Klasifikasi Kementerian Negara Republik Indonesia. Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008, jumlah kementerian negara adalah 34 kementerian. Kementerian Negara RI dapat diklasifikasikan sebagai berikut. A. Kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang nomenklatur atau nama kementerian. 1. Kementerian Dalam Negeri. 2. Kementerian Luar Negeri. 3. Kementerian Pertahanan. Kementerian yang mempunyai tugas urusan tertentu dalam bidang pemerintahan. 1. Kementerian Agama. 2. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 3. Kementerian Keuangan. 4. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan lain-lain. Kementerian yang menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah. 1. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. 2. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 3. Kementerian Badan Usaha Milik Negara. 4. Selain kementerian yang menangani urusan pemerintahan di atas, ada juga kementerian koordinator. Terdiri atas beberapa kementerian sebagai berikut. 1. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. A. Kementerian Dalam Negeri. B.
B. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. C. Kementerian Luar Negeri. D. Kementerian Pertahanan dan lain-lain. 2. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. A. Kementerian Keuangan. B. Kementerian Ketenagakerjaan. C. Kementerian Perindustrian. D. Kementerian Perdagangan dan lain-lain. 3. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. A. Kementerian Agama. B. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. C. Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. D. Kementerian Kesehatan dan lain-lain. 4. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. A. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. B. Kementerian Perhubungan. C. Kementerian Kelautan dan Perikanan. D. Kementerian Pariwisata. Lembaga pemerintah non-kementerian. Lembaga pemerintah non-kementerian merupakan lembaga negara yang dibentuk untuk membantu presiden dalam melaksanakan tugas pemerintahan tertentu. Keberadaan LPNK diatur oleh Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi, dan tata kerja lembaga pemerintah non-departemen. Berikut ini daftar lembaga pemerintah non-kementerian yang ada di Indonesia. 1. Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI di bawah koordinasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 2. Badan Informasi Geospasial atau BIG. 3. Badan Intelijen Negara atau BEN. 4. Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Demikianlah pelajaran kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.